Tidak ada reformasi, tidak ada anak tukang kayu jadi presiden. Iya kan? Anak tukang kayu soal sekarang songong, cucunya juga songong, ya kan? Nah, itulah cerita bahwa tahun 96 kita bersama-sama di tempat ini, itu sejarah yang tidak bisa dilupakan. Karena tidak ada kuda tuli atau tidak ada 27 Juli, maka tidak ada reformasi. Ya. Tidak ada reformasi, itu adalah reformasi tonggaknya adalah kasus 27 Juli. Kalau tidak ada reformasi, tidak ada anak buruh bisa jadi gubernur. Ya. Tidak ada reformasi, tidak ada anak petani bisa jadi bupati wali kota. Tidak ada reformasi, tidak ada anak tukang kayu jadi presiden. Iya kan? Anak tukang kayu soal sekarang songong, cucunya juga songong, ya kan? Nah, itu lain kejadian. Tadi Bung Wilson udah cerita panjang lebar. Tapi itu karena reformasi loh. Dulu kan semua kita tahu bahwa yang bisa jadi pejabat dari LKMD, RT, RW, lurah, camat itu pasti Golkar. Tapi karena ada terjadi peristiwa 27 Juli, ada reformasi, maka ada satu perubahan yang dahsyat, yaitu bisa semua anak rakyat mimpinya bisa tercapai. Ya. Tadi Bung Wilson cerita bahwa ada satu gerakan rakyat yang luar biasa. Kebetulan kalau saya memang struktur partai yang di dalam PDI Segi Lima menjadi Promek, menjadi PDI Perjuangan sekarang. Saya dulu masih DPC Kota Tangerang. Udah mendapat isu bahwa kita mau dibelah nih. Nah, kadang orang lupa cuma 27 Julinya aja. Tadi udah sedikit disinggung. Tapi sebelumnya itu ada terjadi insiden Gambir. Kita ingat ada Sopan Sopyan, ya kan? Ada juga Mas Agung waktu itu. Nah, itu kita dulu rame-rame mau ke Depdagri sebetulnya. Mau protes persoalan kok yang aku sama si Soeharto itu Yogi S. Mehmet, mereka Suryadi. Tapi kita udah digebuk duluan di Gambir. Saya ingat betul saya diselamatkan Pak Pangat, Ketua DPC Jakarta Barat, walaupun dimasukin taksi, taksinya juga dihancurin, digebukin semacam-macam. Itulah dulu rejim Soeharto. Tentara ada di sana. Yang punya duit ada di sana. Birokrat ada di sana sampai RT RW semua. Megawati hanya punya kekuatan rakyat. Ya. Dulu kita cuma dengan ikat kepala, Mega pasti menang, pasti menang. Tapi karena kekuatan rakyat yang solid, Megawati bisa menang dan menumbangkan diktator otoriter Soeharto yang 32 tahun berkuasa. Ya. Nah, ini yang akan kita tumbuhkan kembali. Kalau besok kita awali dengan ke Komnas. Kita dengan long march 3.000 orang lebih, coba kita tunjukkan. Yang tadi di situ bilang lawan, besok kalau nggak datang percuma lo. Lawan. Dulu kalau dibilang kau bisa bawa masa berapa? 500. Kalau sekarang bisa berapa? Duitnya dulu berapa? Wah, udah kacau. Dulu nggak ada yang punya uang ke sana semua, militer di sana, penguasa di sana, yang punya duit di sana. Tapi karena Mbak Mega punya kekuatan rakyat. Dan kalau rakyat bersatu maka tidak dapat dikalahkan. Ya. Hati-hati tadi Bung Wilson bilang, ini Neo Orba. Sudah mau muncul lagi. Maka kita harus bersatu untuk melawan Jokowi. Setuju? Padahal Pak Hasto udah wanti-wanti, jangan sebut nama. Boni, saya ibu, jangan sebut nama. Mbak Mega kan dari dulu gitu, udah jalur hukum. Mbak Mega itu orang yang paling santun Bang. Kita udah gregetan banget ya kan, Soeharto begini-begini, jangan jalur hukum. Sekarang juga begitu, jangan sebut nama soal nanti ada yang ketelapasan. Jokowi kapitalis, ya jangan salahin kita. Namanya masa ya kan, kita kan biasa aja suka nakal-nakal dikit. Gitu ya kan, dari dulu begitu. Kalau nggak ada yang nakal gitu nggak jadi reformasinya ini. Ya teman-teman, memang kita anak-anak muda sekarang ini jangan lupa dengan namanya sejarah. Ya, sejarah bangsa kita, apalagi mengenai sejarah kuda tuli ini. Ya, karena ini adalah sesuatu hal yang sangat berarti bagi bangsa kita ketika masa Orde Baru ya beralih kepada masa reformasi, dan ini ya membutuhkan tenaga dan bahkan ada jiwa-jiwa yang melayang, ya nyawa yang melayang di dalam memperjuangkan ini. Makanya
ya kita sekarang ini jangan sampai kita kembali lagi ke masa Orde Baru tersebut. Ya, kita lihat teman-teman bagaimana peristiwa Kuda Tuli ini sangat penting sekali. Ya, di sini dikatakan peristiwa Kuda Tuli 27 Juli 1996, sejarah dan hal-hal yang diketahui. Ya, ini adalah detik-detik ya ketika pemerintahan Soeharto ya diberhentikan karena ya Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun. Nah, di sini dikatakan tanggal 27 Juli memperingati kembali peristiwa Kuda Tuli 27 Juli 1996. Ini merupakan salah satu peristiwa kelam dalam sejarah politik di Indonesia. Peristiwa Kuda Tuli 27 Juli 1996 ini juga disebut peristiwa Sabtu Kelabu. Oke, teman-teman, berikut rangkuman sejarah peristiwa Kuda Tuli 27 Juli 1996 dan sederet hal yang diketahui di balik kejadian tersebut. Oke, kita lihat teman-teman tentang peristiwa Kuda Tuli 27 Juli 1996. Peristiwa Kuda Tuli 27 Juli 1996 adalah peristiwa kekerasan yang terjadi di kantor Partai Demokrasi atau PDI. Ya, ini kekerasan terjadi di Partai Demokrasi ya PDI. Peristiwa ini tepatnya terjadi di kantor sekretariat DPP PDI Perjuangan Menteng Jakarta Pusat pada Sabtu 27 Juli 1996. Mengutip dari Komnas HAM, peristiwa Kuda Tuli diduga disebabkan oleh perebutan kantor PDI antara kubu Megawati Soekarno Putri dengan kubu Surjadi ya. Namun banyak pihak merasakan ada keganjilan dan dari penyebab utama ini. Lebih dari 20 tahun peristiwa kerusuhan yang menelan cukup banyak korban itu terjadi. Meski begitu, sisa dari peristiwa Kuda Tuli 27 Juli 1996 yang masih melekat dalam ingatan para korban, keluarga korban, serta saksi mata ketika kerusuhan terjadi. Indikasi adanya pelanggaran HAM berat. Menurut catatan Komnas HAM, sehari setelah kejadian tersebut di bawah pimpinan Asmara Nababan dan Baharudin Lopa, Komnas HAM melakukan investigasi. Hasil investigasi menemukan adanya indikasi pelanggaran HAM yang berat. Komnas HAM menilai terjadi 6 bentuk pelanggaran HAM dalam peristiwa Kuda Tuli 27 Juli 1996, yaitu 1. Pelanggaran asas kebebasan berkumpul dan berserikat. Kemudian yang kedua, pelanggaran asas kebebasan dari rasa takut. Ketiga, pelanggaran asas kebebasan dari perlakuan keji. Keempat, pelanggaran asas kebebasan dari perlakuan tidak manusiawi. Kelima, pelanggaran perlindungan terhadap jiwa manusia. Ya. Keenam, pelanggaran asas perlindungan atas harta benda. Nah, kemudian teman-teman, jumlah korban dan upaya penyelesaian. Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM disebut bahwa terdapat sejumlah korban tewas 5 orang, korban luka-luka mencapai 149 orang, dan korban hilang sebanyak 23 orang. Adapun kerugian material yang diperkirakan hingga 100 miliar. Hingga saat ini dalang hingga penyebab pasti di balik kasus Kuda Tuli 27 Juli 1996 masih belum terungkap. Sementara para keluarga korban sampai saat ini masih terus menuntut adanya keadilan akan peristiwa kerusuhan tersebut. Komnas HAM menyebut untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM termasuk peristiwa Kuda Tuli 27 Juli 1996 itu bukanlah perkara mudah. Butuh dukungan politik dari semua pihak agar prosesnya tak terhambat seperti yang terjadi saat ini. Nah, itu teman-teman mengenai peristiwa Kuda Tuli, dan tentu kita sebagai anak-anak bangsa, penerus bangsa yang saat ini, kaum milenial dan juga kaum Gen Z, jangan lupa dengan peristiwa-peristiwa bangsa kita di mana
ya bangsa kita mengalami ya peristiwa yang sangat-sangat menakutkan, dan ini harus dilakukan pada waktu itu karena untuk bisa ya bangsa kita mengalami kemajuan. Nah, tentang peristiwa Kuda Tuli 27 Juli 1996 ini sejarahnya. Setiap 27 Juli, Indonesia memperingati peristiwa Kuda Tuli. Peristiwa Kuda Tuli 27 Juli 1996 ini termasuk dalam sejarah politik Indonesia yang juga disebut sebagai peristiwa Sabtu Kelabu. Lalu apa yang dimaksud peristiwa Kuda Tuli? Apa yang terjadi pada tanggal 27 Juli 1996 saat itu? Nah, ya, apa itu peristiwa Kuda Tuli 27 Juli 1996? Ya, dilansir situs resmi Komnas HAM, peristiwa Kuda Tuli 27 Juli 1996 adalah peristiwa kekerasan di kantor Partai Demokrasi Indonesia PDI. Peristiwa itu terjadi di kantor DPP PDI Perjuangan Jalan Diponegoro nomor 58 Menteng, Jakarta Pusat. Nah, teman-teman, kita sudah mendengarkan tadi bagaimana peristiwa dan sejarahnya, dan kita upaya kita sekarang adalah supaya kita jangan sampai kembali kepada masa tersebut. Ya, masa tersebut ya seperti yang disampaikan tadi, jangan sampai kembali kepada New Orba. Ya, ketika kita kembali ke situ maka ya berarti ya tidak ada kemajuan kita ya di dalam berdemokrasi. Makanya seperti yang disampaikan oleh dari PDI Perjuangan tadi, ya masyarakat bisa menjadi bupati, masyarakat bisa menjadi wali kota, masyarakat bisa menjadi gubernur, dan tukang kayu katanya tadi menjadi presiden. Itu karena peristiwa Kuda Tuli dan peristiwa reformasi. Nah, itu teman-teman, dan kita tetap menjaga kesatuan Republik Indonesia ini. Walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu tujuan, dan kita dipersatukan ya di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sampai jumpa di video berikutnya.